Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan belajar bareng tentang scope of HR ya. Jadi kerjaannya HR tuh kebanyakan apa aja sih? Of course nanti ke depan ketika ada penambahan kita akan tambahin videonya. Tapi kebanyakan sih emang kalau gua belajar juga ya itu kebanyakan tentang manpower planning. Jadi kita nge-planning nih, apakah manpowernya ini cukup atau enggak? Apakah perlu ditambah? Apakah perlu dikurangin? Apakah perlu ditebas semua kayak kemarin kan mass layoff tuh? Itu kan perlu perlu di planning dulu ya, nggak tiba-tiba mut-mutan kayak oh kita butuh nambah, oh kita nggak butuh. Nah itu kan nggak boleh kayak gitu, jadi harus dipertimbangkan. Itu namanya manpower planning. Mau mass hiring atau mass layoff, nah itu harus dipertimbangkan dulu. Terus kedua proses rekrutmen nih. Nah misalnya rekrutmen nih, kalian sedetail kayak pertanyaan-pertanyaan apa aja yang harus disampaikan ke calon kandidat, itu juga harus dipersiapkan nih dari segi HR gitu. Setahu gua juga kalau misalnya kalian kuliah psikologi itu ada tuh mata kuliah rekrutmen tuh ada gitu. Sampai kalau next levelnya tuh ke employer branding ya ini ya. Ini nextnya juga ada onboarding. Jadi onboarding itu kayak ada ya semi training untuk sebelum bekerja itu apa aja, itu onboarding itu harus ada juga. Jadi gua di perusahaan sekarang dan perusahaan sebelumnya itu juga ada tuh first onboarding tuh kayak harus belajar dulu apa nih, kayak misalnya gua harus upload something buat legalitas gitu, itu juga ada onboardingnya ada juga gitu. Terus job analysis, jadi misalnya ini ada kayak pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin per hari ini tuh belum ada, itu kalau misalnya mau ditambahin ke sebuah perusahaan tuh masih masuk gak gitu, itu bisa juga seperti itu. Terus kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang mulai mungkin ini bisa dikurangin nih, nah itu ini kerjaannya HR juga gitu guys. Makanya kalian dekat-dekatlah sama HR ya, karena insight-nya itu kadang juga sangat menarik. Jadi kita bisa tahu tuh opportunity ke depan tuh seperti apa gitu. Sudah combine ya, kompensasi remunerasi dan manfaat ini berhubungan sama allowance, asuransi, ini juga biasanya yang mengerjakan tuh HR juga gitu. Mau tuh nambah internet allowance atau monitor dan lain-lain, ini juga HR-nya juga yang memikirkan ya. Apakah butuh ditambah, apakah butuh dikurangin, sehingga karyawan tuh bisa sejahtera. Ketika karyawan sejahtera itu bisa menurunkan turnover gitu. Ini semua harus bisa diukur ya. Jadi ketika sejahtera itu kalian bisa kayak ngasih form aja apakah udah cukup puas atau enggak gitu. Terus misalnya ke tracknya itu dari turnovernya ya. Misalnya dia yang awalnya itu berapa bulan kerjanya udah stop, sekarang udah bisa lebih dari setahun, lebih dari 2 tahun gitu. Nah itu namanya turnovernya turun gitu. Itu manfaat dari juga kompensasi dan benefit ini ya. Terus juga misalnya butuh pelatihan, nah itu juga disediain juga teman-teman. Jadi misalnya learning and development ya, itu misalnya kalian butuh leader baru. Nah misalnya mau nge-grow dari tim internal, berarti kan butuh ini ya, proses pembelajaran skill leadership. Nah itu siapa tuh yang akan mengajar? Apakah dari outsourcing, apakah dari influencer yang udah punya leadership yang bisa dipertanggungjawabkan? Itu contoh ya. Realnya pasti beda sekali. Itu harus kalian pertimbangkan dulu gitu. Terus juga penilaian kerja. Jadi setiap karyawan itu kan pasti harus diukur ya, KPI-nya apa, OKR-nya apa gitu. Jadi biar mereka itu tuh ketaker gitu. Misalnya nih gua Novan gitu ya, dari Q1 ke Q2 apakah KPI atau OKR-nya itu kekejar? Kalau misalnya kekejar ya udah berarti bagus. Berarti Novan ini udah cukup bagus. Kalau misalnya belum bagus, apa nih room of improvement yang bisa dikembangin gitu. Jadi kalau misalnya udah cukup bagus ya udah kita bisa improve ke lain hal. Tapi kalau belum ya udah berarti dikerjain ke yang lain gitu. Terus juga safety and health, ini misalnya kayak kemarin kan ada yang WFH itu ya, atau misalnya mau di lapangan, di pekerjaannya di lapangan tuh harus tetap safe ya, harus dipikirin juga. Jadi ini nggak bisa dilepas gitu aja. Kalau misalnya WFH pun kan berarti ya tadi ya harus ada internet allowance dan lain-lain, atau ini juga dipertimbangkan ya, bukan harus. Ini pertimbangan juga apakah memungkinkan perusahaan ngasih internet allowance atau enggak gitu, atau jam kerjanya seperti apa. Nah kalau WFH kan itu harus pertimbangan juga ya. Jangan ketika udah WFH terus jam 9 malam itu di chat gitu ya, menurut gua sih nggak sehat ya kayak gitu ya. Jadi harus dibedain, tetap harus ada jam kerja meskipun WFH. Oke, thank you teman-teman, dan see you next video, bye bye.